Beberapa waktu lalu sang terkabar yang menyebutkan Anies Baswedan memiliki utang 50 miliar rupiah kepada Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno. Uang ini disebut dipinjam saat putaran pertama pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu. Siji loro telu, ayo padha guyu, papat lima enem, ayo padha mesem, pitu wolu songo, ojo lali ndonga. Aduh, pusing aku. Malu pusing. Kenapa? Sing sareh, sing sabar kok. Gini loh. Pakai malu karo pusing loh. Kenapa? Gini loh Pak mantan RT. Iya. Saya itu kan punya utang gitu loh. Walaupun utangnya nggak seberapa tapi kan juga malu. Utangmu itu berapa kok malu itu? Cuma 750.000. Lah 750.000. Iya. Itu buat apa kok sampai malu utang 750.000? Kemarin itu ceritanya kan apa ya? Anak saya itu mau mencalonkan ikut jadi ketua OSIS gitu loh. Alah. Gimana? Nanti gini saja. Kamu anakmu kalau menang dipakai perjanjian. Perjanjian bagaimana? Kalau menang hutangnya lunas gitu aja. Masa ada seperti itu? Ada loh ini. Loh, bagaimana loh, ceritanya? ini malah di dunia yang lebih besar, tidak sekedar ketua OSIS. Lah bagaimana? Nah, kamu ingat Pak mantan RT sebelah? Oh ya. Ya, yang sekarang dia itu mencalonkan jadi lurah. Nah, ternyata kemarin itu terungkap bahwa dia itu pas mencalonkan RT dulu di RT sebelah itu, dia itu punya hutang 92 miliar. Malu. Lah yang diutangi siapa? Yang diutangi itu Pak Password. Oh, yang dulu ceritanya mau jadi wakilnya itu. Itu kan utang sampai itu utangnya sampai 3 tahap loh. Sampai 3 tahap. Di klausul utangnya itu pakai perjanjian gitu. Itu sampai ada 7 poin. Wah, kok Pak mantan RT bisa apal banget? Lah, baca. Apa mungkin Pak mantan RT itu juga ikut membuat klausal-klausal itu? Salah satu klausalnya itu ya. Itu nanti kalau jadi RT ya toh, maka hutangnya dianggap lunas. Wah, penak toh. Apa anak padahal kamu gur 750.000. Lah iya, Pak anak gitu saya saja. juga seperti itu aja. Ya, padahal menjadi seorang ketua itu kan katanya harus mempunyai visi dan misi. Iya. Tapi Pak mantan RT sebelah itu dulu juga mengatakan visi dan misi itu penting, tapi di pidato berikutnya itu menjadi tidak penting. Visi dan misi bisa dibuatkan oleh orang lain, katanya seperti itu. Lah iya, nggak jelas toh. Kalau anak saya juga punya visi. Apa visinya? Televisi. Misinya juga jelas. Apa? Permisi. Jadi kalau ada masalah apa-apa gitu ya permisi gitu aja. Dia itu kan hutang ke Pak Password itu sampai 92 miliar ternyata. Loh, tapi katanya waktu di acara podcast punyanya Pak. Iya. Siapa itu? Faisal. Terus itu kan ada yang mengatakan kalau utangnya Pak mantan RT itu cuma 50 miliar. Loh, karena bertahap-tahap tadi. Wah. Ada bagian-bagian hitungannya secara jelas. Nah, ini kan ternyata setelah kemarin itu terungkap. Ada buktinya. Bukti perjanjian utangnya itu ada ternyata. Wah, sudah terungkap. Benar sampai 92 miliar 3 kali. Dibagi 3 kali. Lah itu jumlah angkanya berapa saja nih Pak mantan RT? Utang yang pertama 20 miliar, terus 30 miliar, yang terakhir itu 42 miliar. Terus dari ketiga hutang itu akan lunas jika kepilih jadi ketua RT waktu itu. Tahun berapa itu? Itu 20 miliar, 30 miliar, 42 miliar. Lah saya itu cuma 750 aja udah deg-degan, udah deg-deg plus kok. Lah itu malu. Malunya sampai pusing. Loh. Wah.
Saya jadi besar, malu saya. Malah jadi besar. Jadi besar. Makanya mau keluar, mau jalan itu nggak enak. Lihat kanan kiri itu nggak enak. Lah itu. ini dia itu sampai Kok bisa santai gitu? Santai. Terus para pendukungnya itu dulu kan selalu mengatakan, wah utang kelurahan ini besar. Selalu mengolok-olok istilahnya. Mengolok Pak Lurah. Dan bisa Utang dikatakan kelurahan. bahasanya itu provokatif Ya, gitu ya. Biar orang-orang itu kesannya itu ikut tidak suka dengan Pak Lurah dan kelurahan. Nah, padahal ya sekarang terungkap junjungannya Pak mantan RT sebelah itu utangnya sampai 92 miliar dan ada perjanjian lunas kalau jadi kepilih, nggak usah dibayar. Terus padahal Pak Paswar itu kan ketika kepilih ya akhirnya jadi kepilih jadi RT, wakilnya Pak Paswar. Nah, tapi Pak Paswar itu mengundurkan diri dari wakil RT. Terus karena dia mencalonkan, nah akhirnya nggak kepilih, nggak kepilih jadi wakil lurah. Terus sama Pak Lurah, dia diangkat jadi pembantu lurah, ya kan sekarang. Dari itu loh pembantu bagian piknik-piknik itu loh. Kayak Pak mantan RT dulu. Oh iya. Kira bagian apa ya? Tour guide gitu ya? Bukan, dia pengurus piknik. Gitu. Nah ini Pak Paswar ini dulu menghutangi atau memberikan hutang kepada Pak mantan RT. Uangnya banyak banget ya. Lah ini ketika mau mencalonkan jadi calon wakil lurah, itu jangan-jangan juga memberikan pinjaman lagi. Sekarang? Dulu. Oh dulu. Lah tapi kan sudah beda. Dia tidak berpasangan dengan Pak mantan. Oh iya, kan belum tentu. Atau karena saking mengeluarkan banyak uang, banyak dana, lah Pak Lurah ini iba gitu ya. Wah ini ya. Paswar ini ya bagaimana ini ya, kasihan juga. Kasihan loh, dia itu sudah memodali, menghutangi, terus cuma dijadikan wakil. Loh, Ya kan? ini yang salah siapa dong? Ya. Punya modal kok terima jadi wakil? Yang punya modal malah disuruh jadikan wakil. Berarti Pak Paswar ini bisa dikatakan uangnya banyak banget Pak mantan RT. Iya banyak banget. Karena sudah mengeluarkan banyak dana, banyak uang, jangan-jangan Pak Lurah kita ini istilahnya itu iba atau kasihan Terus gitu diangkat ya. jadi pembantunya, gitu ya. Jadi pengurus kelurahan, bagian piknik. Ya. Atau juga, tapi yang mengherankan, Dik, yang mengherankan itu dia itu yang memodali, yang dipinjami. Lah kok malah gur jadi wakilnya ya? Yang meminjami. Yang meminjami uang, dia yang keluar uang. Tapi kok malah gur terima jadi uang? Ini jadi wakil. Yang punya taktik ini. Ini yang pinter ini yang punya taktik. Wah, iya, betul. Dan mungkin ya, mungkin sekarang kan Pak mantan RT sebelah ini mencalonkan jadi lurah, gitu, ikut bursa pencalonan lurah. Yang dideklarasikan sama paguyubannya Pak Brewo. Sama paguyuban Kesandung Sapi itu. Juga didukung sekarang itu Mercy. Nah, sampai sekarang kan belum jelas siapa yang akan jadi wakilnya. Saya tahu ini. Iya kan? Mungkin pikiran saya sama dengan Pak mantan RT enggak? Iya, Pikirannya sama. Pak mantan RT apa? Para orang-orang yang akan jadi wakil ini takut kalau diutangi. Bisa jadi Iya, kan? Kalau jadi wakil, kamu siap-siap untuk menghutangi saya. Ya. Lah wong itu sekedar lurah saja, pilihan RT saja itu sampai 92 miliar, apalagi sekarang lurah, dia nyalonkan lurah, ya kan? Pasti lebih banyak nih, 2 kali lipat. Betul, Ya. pastinya ini. Ini memang uang yang tidak sedikit lah. Kalau begitu Pak mantan RT sebelah ini sebenarnya dari kemarin-kemarin itu modalnya apa? Nggak. Modalnya kepandaian. Kepandaian apa? Kepandaian itu dia itu bisa meminta yang akan jadi wakilnya memodali, dipinjami utang, terus itu menggunakan
identitas, ya kan? Dia pakai kondang dengan istilah politik identitas, ya kan? Masa apa itu yang namanya kampanye itu di tempat ibadah? Para orang-orang yang suruh mestinya beribadah malah dikampanyein, terus pakai itu istilahnya yang ngetren itu ayat dan mayat, ya kan? Tapi Pak mantan RT itu kalau ngomong mengenai janji-janji itu bukan hanya dengan Pak Pasbot saja. Dengan Pak Towo itu kan juga berjanji. Oh Loh, iya. katanya kalau Pak Towo kelak akan mencalonkan diri sebagai lurah, dia tidak akan mungkin menjadi bagian dari pengkhianat. Iya. Katanya itu juga ada perjanjiannya loh. Perjanjian jika Pak Towo ini nanti mencalonkan jadi lurah, Pak mantan RT sebelah tidak akan ikut-ikut mencalonkan. Loh, sekarang dia malah mencalonkan sendiri. Katanya ketika istilahnya selesai menjabat dari RT sebelah itu kan juga nggak pamitan dengan paguyubannya Pak Towo. Padahal yang ngusung kan juga paguyubannya Pak Towo. Betul, makanya itu dianggap dia itu sudah berkhianat. Ini memang hobinya itu memang bikin janji. Ya, itu. Manis di bibir. Bisa nyanyi tapi jangan diperpanjang nyanyinya. Ya, apanya cuma sampai situ. Tapi memang yang ngomong-ngomong janji itu bisa dikatakan janji manis. Sesuai dengan namanya. Makanya mungkin dinamakan itu dari pandai bermanis janji. Pandai untuk merangkai kata-kata sehingga orang yang dipinjami atau yang memberikan pinjaman itu luluh. Pak Pasbot pun sekarang sudah mengikhlaskan dan minta publik untuk tidak mengungkit-ungkitnya. Sudah. Saya mau cari tangan dengan model orang yang seperti itu, ada nggak ya? Beliau nanti nggak nagih tapi sudah, nggak usah diberitakan kemana-mana, cukup. Sedangkan Pak Towo sendiri yang katanya dikhianati, sudah perjanjian itu sudah ada beberapa saksi dan bermaterai juga, katanya juga ya sudah nggak apa-apa. Ya sudah. Berarti untung loh ini. Untung Pak mantan RT sebelah ini dia berpartner dengan orang-orang yang ikhlas, ya kan? Yang satu diutangi ikhlas, yang satu dikhianati ya ikhlas. Ini bisa dikatakan untung atau nganyelke. Karena orang yang mengikhlaskan itu sudah tidak menganggap gitu loh. Iya. Betul, sudah tidak dianggap. Paling kalau digagas ya bikin pusing sendiri. Iya, namanya juga dia mau diapakan lagi. Sudah mereka itu sudah paham bagaimana modelnya orang ini. Ini Pak mantan RT mau kemana ini? Loh, kelihatan penampilan saya. Apa nggak tahu kamu? Resepsi? Bukan. Mau acara rapat? Alah, bukan. Seminar? Bukan. Apa, Pak? Nyari utangan. Berapa miliar? Siji loro telu ayo padha guyu papat lima enem ayo padha mesem pitu wolu songo aja lali ndonga.